Seorang anak manusia yang tumbuh di hutan hampir dimakan ular hipnotis, tapi diselamatin beruang baik. Sebagai balas budi, si anak ngasih madu, walau harus dilawan lebah dan jatuh dari tebing. Beruang nawarin buat nganterin dia ke desa manusia. Anak ini ragu karena sejak kecil hidupnya di hutan, tapi akhirnya dia setuju dan janji bakal terus kasih madu. Dia bahkan bikin alat sendiri buat manjat dan ngumpulin lebih banyak madu. Suatu hari, muncul macan kumbang. Ternyata itu teman lama si anak, tapi dia nggak suka cara hidup si anak yang makin kayak manusia. Dia maksa si anak balik ke desa aja. Malamnya, si anak nolongin anak gajah jatuh ke lubang. Macan mulai sadar, mungkin si anak ini emang beda, tapi berguna. Tapi semua berantakan saat si macan bilang sesuatu yang nyakitin tentang masa lalu si anak. Si anak kabur, galau, dan malah diculik monyet. Mereka bawa dia ke kuil tua tersembunyi, dan disitulah segalanya mulai berubah. Dari balik kegelapan, muncul Raja Monyet ngajak bocil ini kerjasama buat nguasain api, si bunga merah yang katanya bisa bikin siapapun jadi raja hutan. Tapi bocil ini nggak ngerti cara pakainya. Raja Monyet mulai maksa. Untungnya si bocil diselamatin macan tutul dan berhasil kabur sebentar. Pas ngumpet di kuil tua, si bocil dengar kabar ayah serigalanya dibunuh harimau. Hancur banget, dia nekat ke desa manusia, nyolong obor, dan balik ke hutan buat balas dendam. Tapi karena belum bisa ngontrol api, hutan malah terbakar hebat. Pas harimau muncul dan nyoba nyerang, si bocil diselamatin beruang, tapi tetap nggak cukup. Di tengah kekacauan, macan tutul pun ngasih semangat. Si bocil pun semangat lagi. Dia pakai akalnya, bikin jebakan pakai tali. Harimau dijebak jatuh ke api. Berkat bantuan gajah, api berhasil dipadamkan dan di hutannya akhirnya tenang. Si bocil memutuskan tetap tinggal bareng teman-teman yang selama ini udah jadi keluarganya. Ada satu suku aneh yang ngelumurin kotoran ke muka mereka. Ternyata mereka semua buta, dan itu cara buat bedain teman sama musuh lewat bau. Tiba-tiba musuh datang merangkak diam-diam, tapi ternyata mereka juga buta. Karena nggak bisa lihat, mereka nggak sadar ada pasukan siap nyergap dari atas tembok. Begitu musuh sentuh tembok, langsung dihajar habis-habisan. Awalnya suku itu unggul, tapi musuh makin banyak dan mulai naik pakai tangga. Salah satu orang suku ketarik, dan buat cegah musuh naik, si pemimpin motong tali tangga. Tapi gelombang musuh terus datang. Pas mereka mulai kewalahan, pemimpin tiba-tiba ngelepas temennya yang sempat diikat karena dianggap pengkhianat buat bantu lawan musuh yang nyusup. Baru aja selesai, tiba-tiba suara ratusan kuda terdengar dari bawah gunung. Musuh belum habis, yang nyerah sekarang pasukan khusus karena mereka dapat kabar ada wanita hamil di desa itu dan anaknya bisa melihat. Di masa ini manusia udah nggak punya penglihatan karena virus yang nyebar di akhir abad 21. Yang bisa lihat malah dianggap ancaman. Tapi si wanita ini, istri raja buta, udah hamil duluan waktu ketemu, dan anak itu bisa jadi harapan terakhir umat manusia atau justru awal dari perang besar. Wanita ini bilang ke pria ini kalau dia mau ambil jantungnya. Si pria senyum aja, ngira si wanita cuma bercanda. Tapi detik berikutnya, ya dadanya langsung dibolongin, jantungnya diambil. Tapi anehnya si wanita malah gak senang. Soalnya yang dia mau itu ketulusan, bukan sekedar jantung. Cuma orang yang mau ngasih jantungnya dengan sukarela yang bisa bikin dia jadi manusia beneran. Karena sebenarnya dia bukan manusia. Kalau gak ada yang rela ngasih jantungnya dengan tulus, dia bakal terjebak selamanya di neraka es. Sepasang sejoli ini lagi nyari trisula laut legendaris, belum nemu, malah keburu ketahuan sama pasukan Atlantis. Gawatnya pasukan itu udah pakai alat canggih, cuma modal tatapan doang bisa nembak sinar kuat. Raja laut ini langsung mental jauh, belum sempat bangun, udah diserang lagi sampai jatuh dari atas gunung. Untung dia punya darah Atlantis, kalau enggak udah tamat riwayatnya. Buat cari titik lemah musuh, si Raja laut akhirnya kabur sambil cari akal. Sementara itu teman ceweknya ini juga dikepung, terpojok, dia panik, terus nekat nyoper alat bantu napas musuh, langsung bikin musuh megap-megap. Pasukan lain nyusul datang, tapi cewek ini santai banget. Soalnya dia lihat lemari penuh anggur merah. Selama ada air, dia jadi nggak terkalahkan. Di tengah kondisi darurat, dua orang buta ini bantuin proses lahiran di goa. Si ibu ngeden sekuat tenaga dan bayi pertama lahir, cowok. Belum sempat lega, muncul kaki lagi. Lahir juga bayi kedua, cewek, kembar cowok dan cewek. Tiba-tiba suaminya datang bawa kabar buruk. Pasukan udah nyusup ke hutan, mau nyulik mereka. Belum nemu solusi, datang kabar lebih edan. Warga desa malah nyalahin si ibu, nyuruh dia diserahkan biar desa aman. Tapi suaminya nggak tinggal diam, pegang golok siap mati-matian jagain keluarganya. Di tengah panasnya suasana, ada saran buat kabur lewat jembatan gantung di balik bukit, tempat yang katanya bahkan gak ada jembatannya. Tapi karena udah gak ada pilihan, mereka ikut petunjuk dukun dan jalan bareng bawa barang seadanya. Begitu nyampe, ternyata beneran ada jembatan. Tapi serem banget, bayangin aja orang buta disuruh nyebrang jembatan gantung. Seremnya udah kebayang kan?
Wanita ini luar biasa, udah ditembak berkali-kali tapi nggak bisa mati. Dia abadi dan dia nggak sendirian. Bareng 3 orang lainnya juga abadi, mereka ngalahin musuh tanpa tahu semuanya terekam kamera. Di balik layar, ada seorang pria yang udah ngintai si wanita sejak 1837. Dia kerjasama sama perusahaan farmasi bukan cuma buat nyelamatin istrinya yang sakit, tapi juga buat ngeduitin tubuh abadi si wanita. Si wanita sadar dia dijebak. Dia harus buru-buru cari si pria dan hapus semua rekaman. Soalnya kalau dunia tahu soal mereka, kekacauan bakal pecah. Di tengah semua itu, dia dapat mimpi aneh tentang gadis yang ternyata juga abadi. Meski timnya nggak setuju, dia nekat nyari cewek itu. Tapi gadis itu justru jadi target perusahaan juga. Untungnya si wanita berhasil nyelamatin dia duluan. Awalnya gadis itu nggak mau ikut, dia masih kepikiran keluarganya, nggak mau percaya siapa-siapa. Tapi setelah bertarung dan kalah, dia akhirnya dibawa ke markas dan baru sadar dia nggak sendirian di dunia ini. Udah 6 hari, cewek ini kejebak di mobil. Saking laparnya, dia makan tikus. Haus, dia nekat minum air seninya sendiri. Tapi belum sempat lega, tiba-tiba hujan gede banget turun. Air makin naik, badannya mulai tenggelam. Karena kakinya kejepit, dia ikat pakai sabuk dan siapin gergaji buat potong sendiri kakinya. Tapi sebelum sempat nekat, air yang makin deras malah ngedorong mobil ke bawah bukit dan nabrak batu. Untungnya itu justru ngebebasin kakinya. Dengan sisa tenaga, dia nyusur jalan, cari pertolongan. Ketemu rumah, tapi malah dengar suara teriakan. Pas ngintip, ternyata itu si cowok yang dulu nyoba bunuh dia. Cowok itu baru aja ngebantai satu keluarga sama polisi yang lewat. Buat nolong wanita yang diikat di lantai 2, si cewek nekat nyelinap, ambil pistol terus ke atas. Pas buka ikatan wanita itu, si cowok tadi nyamperin. Mereka berantem, tapi dua-duanya lemah. Wanita itu kabur duluan. Si cewek sembunyi di bawah meja. Ketahuan juga. Dia dibanting ke tembok tapi masih bisa lari ke kamar. Si cowok nyusul, ngira si cewek lompat dari balkon. Padahal dia ngumpet. Begitu si cowok lengah, langsung dia dorong dari belakang. Pas jatuh, cowok itu malah kena perangkap yang dia pasang sendiri. Sekarang peran kebalik, si cewek datengin dan bilang balik semua yang pernah dibilang cowok itu ke dia, terus ngasih pisau biar dia rasain nasibnya sendiri. Karma datangnya nggak pernah telat. Seorang kakek gali terowongan dari selnya selama 15 tahun buat kabur, tapi malah nyasar ke sel sebelah. Panik, dia todong tetangganya biar nggak ngadu, tapi si tetangga malah ikut masuk ke terowongan. Dari ukiran tanggal, dia sadar udah 10 tahun dikurung. Ternyata si kakek mantan presiden korban kudeta, sedangkan si tetangga dijebak temannya sendiri. Mereka sepakat kerja sama. Kalau sendirian butuh 10 tahun gali, berdua cukup 5 tahun. Tiap hari mereka gali bareng. Si kakek juga ngasih banyak ilmu hidup. 5 tahun berlalu, si pria dengar suara ombak. Mereka udah deket pantai. Tapi pas balik ke sel, si kakek sekarat. Sebelum wafat, dia warisin harta 450 miliar dolar. Saat jasadnya mau dibuang ke laut, si pria tukeran posisi. Dia yang masuk karung dan dilempar ke laut. Cuma ngapung pakai papan, akhirnya dia sampai ke kampung. Tapi rumahnya udah jadi reruntuhan. Nggak kuat, dia malah pingsan di depan puing-puing rumah lamanya. Seorang pria miskin masuk ke bank mewah, ngotot minta ketemu kepala bank. Semua orang mikir dia edan, sampai dia sebut nama rekening dan masukin sandi. Semua kaget, ternyata isi rekeningnya uang 450 miliar dolar. Dia pun langsung disambut kayak raja, padahal beberapa hari yang lalu, dia baru kabur dari penjara luar negeri. Di penjara 15 tahun karena dipitnah sahabatnya sendiri, cuma karena cewek. Di penjara dia disiksa, makan rebutan sama tikus. Untung ketemu kakek-kakek yang ngaku mantan presiden, udah 30 tahun dikurung. Kakek itu ngajarin dia semua ilmu, bahkan wariskan harta terakhir sebelum meninggal. Dia tukeran tempat mayat sama si kakek, terus dilempar ke laut. Cuma pakai papan kayu, dia balik ke kampung halaman. Tapi rumah udah jadi reruntuhan. Ibunya udah meninggal dan istrinya udah nikah lagi sama sahabat pengkhianat itu. Semua orang yang dulu jebak dia, sekarang hidup enak. Akhirnya, dia ambil semua duit dari bank sesuai wasiat kakek dan mulai jalani satu persatu balas dendam ke orang-orang yang udah hancurin hidupnya. Wanita hamil ini doa ke patung naga biar anaknya sehat, tapi suaminya malah nangkep ular putih bertanduk dari tempat terlarang. Si wanita udah ngerasa firasat buruk, tapi suaminya tetap ngeyel. Ular itu katanya bisa dijual mahal, padahal wanita ini udah bilang itu ular sakti, jangan dijual, tapi tetap dibawa ke pembeli asing. Pas dicek, ular itu ternyata keturunan naga, tapi karena udah ketangkep, dikira kekuatannya hilang. Ular dibawa, duit dikasih. Suaminya seneng banget, tapi langit tiba-tiba langsung gelap, petir nyambar, dan ular putih meledak dari kotak, nyuruh semua ular nyerang manusia. Chaos, pembeli ditarik ke sarang, temennya mati, tapi si suami selamat karena megang cincin ajaib yang ditakutin ular. Pas dia balik mau ambil cincin, malah diserang ular hitam gede dan dia tewas. Sementara itu, istrinya mau lahiran, tapi bayinya lahir tanpa detak jantung. Tiba-tiba ular putih muncul, terus lenyap, dan dari situ bayi yang tadi nggak bernyawa tiba-tiba nangis keras dan dia ternyata hidup.
Gak ada yang nyangka jadi istri di suku ini tuh benar-benar nekat. Setiap perempuan yang jadi istri di klan ini wajib makan satu butir benda aneh setelah hamil. Harus habis, gak boleh muntah, gak boleh berhenti. Kalau gagal, diusir, gitu doang. Nah, giliran Dragon Lady yang dari kecil manja banget ini tiba-tiba harus ngelakuin ritual ini. Tapi lihat tatapan suaminya yang penuh harap, dia maksa diri sampai butir terakhir. Begitu dia telan semua orang akhirnya nerima dia sebagai bagian dari mereka. Tapi di pojokan, kakaknya sendiri malah sakit hati. Bukan cuma karena merasa layak jadi raja, tapi karena selama ini dijanjiin pasukan yang gak pernah dikasih. Pas jam makan malam, dia cuma dikasih tempat duduk paling nyempil. Harga dirinya hancur. Akhirnya dia ngamuk, ngancem adiknya sendiri buat bantu dia rebut tahta. Demi lindungin istrinya, suaminya terpaksa setuju. Tapi begitu dia lengah, suku langsung nyergap dia. Dan yang paling edan, suaminya sendiri yang bikinin mahkota cair dari emas, terus langsung dituangin ke kepalanya. Cewek artis ini makan luar biasa banyak. Pizza, ayam, mie instan, semuanya full kalori. Tapi pas ditimbang, beratnya malah turun 5 kilo. Dia pikir karena gennya bagus. Padahal diam-diam ada makhluk serem di belakangnya yang lagi nyedot lemak. Makhluk itu nempel di badan si artis dan nyerap energinya tiap hari. Kalau didiamin terus, dia bisa mati kehisap habis. Untung ada cewek ini yang punya indera keenam dan langsung sadar ada yang aneh. Dia selidiki dan nemu fakta mengerikan. 2 member gym di sebuah tempat gym sebelumnya udah meninggal karena penyebab yang mirip. Si cewek akhirnya pura-pura jadi orang agensi buat deketin si artis. Di hari tanda tangan kontrak, rahasia mulai kebuka. Si artis ternyata udah ditempel makhluk penyedot lemak sejak lama, sejak dia nge-gym. Ternyata semua ini ada hubungannya sama tato misterius yang dipakai orang-orang di gym. Tapi setelah ditelusuri, semua balik lagi ke satu benda, timbangan berat badan. Setiap orang yang ngeluh gara-gara angka di timbangan, pelan-pelan energinya disedot dan jadi makanan buat makhluk itu. Puncaknya, makhluk itu nyoba pindah ke si cewek indra keenam. Tapi sebelum kejadian makin parah, muncul cowok sakti yang langsung hancurin timbangan pakai barbel. Makhluk itu pun akhirnya musnah dan semua berakhir. Cewek ini baru pertama kali mandi seumur hidupnya. Karena takut air, sahabat-sahabatnya bantu dia masuk ke bathtub. Tapi pas dia udah nyemplung, tiba-tiba muncul tangan hitam yang narik kepalanya ke dalam dan gak mau lepas. Teman-temannya panik, coba narik dia keluar, tapi gak berhasil. Akhirnya salah satu temennya mecahin bathtub pakai tutup kloset. Baru deh si cewek bisa diselamatkan. Setelah itu, cewek berambut pirang ini malah ngeliat bayangan hitam di cermin. Tapi teman-temannya bilang itu cuma halu. Dia kesel dan akhirnya pulang ke rumah. Tapi di rumah, mesin cucinya tiba-tiba nyala sendiri dan goyang-goyang, padahal nggak dipakai. Pas dia buka, ada kalung perak, dan pas dia ambil, tangan hitam keluar dan narik tangannya. Untungnya dia berhasil ngelepas genggaman tangan itu dan kabur dari situ.